kehadiranmu telah memusik hening semediku. Kau ingin memujaku? Ampun. Benernya, ayah bawain pasien bakal abang. Kakap deh, Bang. Mana orangnya? Tuh. Oh. Hei, lu bener-bener menjadi pasien gua. Sompet lo. Gua tiup melayang lo. Iya, Pak Guru. Guru? Guru senam. Gua dukun nih, lo tahu? Maafkan awak, Kun. Jangan ngomong sembarangan lu ya. Ntar jontor lu. Kan kun. Rupanya ia kena pelet. Bilangin. Kegilaan bini orang. Oh, begitu? Ya. Itu mah kecil. Kalau berhasil, Mbah mau minta apa? Hah? Tapi, bagaimana soal ininya? Tebel nggak? Gua minta motor. Kalau bisa, yang trail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu semua? Kembali lagi bersama saya Lupus. Salam hangat dan salam nostalgia. Apa jadinya ketika seorang yang ingin kaya raya tetapi tidak ingin berproses? Dia pun mengambil jalan pintas dengan cara ngipri, bersekutu lewat nyiblorong. Surga dunia bisa dia dapatkan dengan sekejap. Rumah yang megah, kendaraan seperti showroom, makan enak, duit berlimpah. Akan tetapi di balik kesenangan duniawinya, setiap 1 tahun sekali dia pun kehilangan keluarga inti. Satu persatu, mulai dari anak bungsu hingga istrinya pun meninggal secara tragis, menjadi tumbal nyiblorong. Yaps, film garapan sutradara Sisworo Gautama Putra ini berjudul Nyiblorong yang rilis di tahun 1982 dengan pemeran aktris dan aktor antara lain Susana, Ratno Timur, Nena Rosier, George Rudi, Bari Prima, Ade Irawan, Rats Pelipesi, Dorman Borisman, dan Haji Bokir. Bagaimana kengerian film yang juga beredar secara internasional di waktu itu dengan judul The Snack Queen? Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan tentang Ratu Pantai Selatan yang abadi, yakni Nyi Roro Kidul sedang bersemedi menginginkan seorang putri. Dia pun mendapat bisikan yang menyuruhnya untuk mengubek seluruh penjuru lautan selatan, mencari telur naga yang selepas itu dia simpan dalam sebuah gua. Yang di kemudian hari, telur naga itu pun menetas yang diberi nama Nyiblorong, ratu dari segala ular. Singkat cerita, di sebuah rumah mewah sedang terjadi musibah dengan meninggalnya sang istri dari orang terkaya di kota itu yang bernama Raden Cokro. Dan apa yang terjadi dengan jasad istrinya itu yang meninggal tak lazim karena digigit ular. Darahnya pun terus keluar walau sudah dibersihkan. Sasti, sang anak, merasa aneh karena cara meninggal sang ibu sama persis seperti kejadian adiknya tepat 1 tahun yang lalu. Keanehan Sasti pun dia ceritakan ke Andika yang merupakan pacar dari Sasti. Iya, tampaknya seperti ada bekas gigitan ular. Luka itu seperti luka adikku yang meninggal setahun yang lalu. Tuan, darah segar mengalir terus dari leher Nyonya. Bersihkan dan kafani terus. Tiba-tiba datang sesosok wanita yang Andika mempertanyakan ke Sasti. Dia adalah Ibu Dewi, istri kedua ayahnya. Sasti, jangan terlalu bersedih. Kau masih punya seorang ibu. Pada suatu hari,
Raden Cokro mendatangi sebuah gua yang tiba-tiba saja ruangan gua tersebut berubah menjadi sebuah istana dengan Kedatanganmu sang tampak ratu yang tergopoh-gopoh. bernama Nyi Blorong. Kekayaan Raden Cokro yang melimpah ruah selama ini dia dapatkan dengan cara bersekutu lewat Nyi Blorong, dan sebagai imbalan dari apa yang telah dia dapatkan oleh Raden Cokro, dia pun rela menumbalkan anak dan istrinya. Cokro mendatangi Nyi Blorong ternyata untuk negosiasi tumbal tahun depan yang dia tak mau kehilangan Sasti yang kini menjadi Beberapa anak tahun semata ini, Dalam wayangnya. telah mengorbankan putra dan istri sebagai wadal persembahan Nyi Ratu. Kau ingin mengingkari janji. Kau ingin bertambah kaya tanpa memberikan wadal. Begitu. Bagaimana kalau tahun depan tidak Sasti, putri dalam satu-satunya yang dijadikan korban? Lantas siapa? Dirimu sendiri? Dalam akan menikahkan Sasti dengan pemuda pilihannya. Maksud dalam orang lain, dialah wadal berikutnya. Pada akhirnya Andika pun sedang mengobrol dengan calon ayah mertua. Dia pun terus dibujuk oleh Raden Cokro agar cepat-cepat menikah dengan anaknya Sasti. Andika ingin menyelesaikan kuliah dulu, Ayah. Bagaimana dengan Pekerjaan, kau boleh teruskan kuliah. Setelah menikah, kau boleh jadi salah satu direktur dari 40 perusahaan Di ayah. dalam kamar kosnya, Andika pun curhat terhadap teman karibnya yaitu Dorman Borisman. Kalau sehabis menikah, kau langsung saja klepek-klepek koit. Pada suatu ketika pergilah Johan ke suatu rumah yang asing baginya. Johan pun masuk dan berbaring di sana karena sudah sangat lelah. Tiba-tiba muncullah sesosok wanita tua yang menamai dirinya Mbah Kino. Johan sudah nekat mau bersekutu dengan Nyi Blorong karena kehidupan Johan yang sangat melarat. Kau urungkan saja niatmu itu. Mau kemana malam ini? Kau mau mencari kekayaan dengan memuja Nyi Blorong kan? Mbak seperti sudah tahu tujuan saya. Saya lapar, Mbak. 6 hari 6 malam saya mengembara. Ya manusia ular dan penuh risiko dengan semua orang berhasil menemuinya. Saya manusia gagal, Mbak. Jalan hidup saya di dunia ramai sudah buntu. Saya mau bertaruh apa saja, asal bisa jadi kaya. Akibat ketekatan yang bulat dari Johan, akhirnya Mbak Kino pun memberitahu kediaman istana dari Nyi Blorong. Akhirnya, atas petunjuk dari Mbah Kino, Johan pun mendatangi sebuah gua yang sangat seram dengan banyaknya ular-ular berbisa yang berserakan. Secara misterius muncullah banyak asap yang menggerubuti Johan. Namun apa yang terjadi setelah asap itu memenuhi ruangan gua itu? Tiba-tiba saja hadir sesosok wanita cantik bagaikan putri dari kayangan yang membuat Johan pun tak berkedip. Dia pun tersadar apa yang dilihatnya merupakan sosok Nyi Blorong. Kehadiranmu telah memusik hening semediku. Kau ingin memujaku? Ampunkan hamba, Nyi. Sebelum ku kabulkan permohonanmu, sudah kau pikir benar-benar keinginanmu itu? Sudah, Nyi. Sudah. Sekarang ambil hidangan di belakangmu. Baik. Johan yang tak sudah punya pilihan, dia pun akan melaksanakan semua syaratnya untuk menjadi kaya raya. Nyi Blorong menyuruh Johan untuk memakan hidangan yang sudah disediakan di belakang Johan. Setelah Johan menghabiskan dengan lahap apa yang dihidangkan Nyi Blorong sebagai syarat pertama, di syarat yang kedua, Nyi Blorong meminta Johan menyediakan kamar khusus untuk kedatangannya dan jangan sampai orang lain termasuk istrinya Johan pun mengetahuinya. Syarat selanjutnya, kau harus menyediakan kamar khusus di rumahmu buat menyambut kehadiranku. Tidak seorang pun boleh tahu, termasuk istrimu. Singkat cerita, Johan pun sudah berada di rumah bersama istrinya yang di saat itu anak tercinta mereka pun meninggal mengenaskan, Tidak lama lagi digerogot kita oleh ucapkan tikus. selamat tinggal kemiskinan.
waktu tengah malam di mana Nyi Blorong akan datang ke rumah Johan, Johan pun sudah mempersiapkan kamar itu tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya dengan kekuatan Nyi Blorong, dia pun masuk ke kamar itu. Datang dari langit pakai kereta kencana turun. Apa yang terjadi di saat Johan dan Nyi Blorong sedang ngipri? Tiba-tiba istrinya pun terbangun. Dia pun curiga di satu kamar yang lain terdengar seseorang yang sedang senggama. Ternyata istri Johan pun diam-diam masuk ke kamar itu. Apa yang terjadi setelah Johan ketahuan istrinya bersenggama dengan sesosok ular besar? Johan dan istrinya pun akhirnya meninggal dipatuk ular siluman itu karena istrinya Johan telah melihat Johan bercumbu dengan ular. Johan yang merupakan salah satu anak buah dari Raden Cokro, Sasti dan Andika pun ikut menghadiri pemakaman Johan dan istrinya. Tetapi ada keganjilan yang melanda pemakaman mereka, yakni mayat Johan yang mau dikuburkan ke dalam tanah ternyata bertambah panjang hingga tak muat panjang liang lahat itu. Untung saja di situ ada seorang kiai yang menyuruh orang-orang untuk membuka kain kapan dari Johan, dan apa yang terjadi? Mayat Johan telah berubah menjadi kedebong pisang yang sangat busuk baunya. Di saat Pak Kiai membahas tentang pemujaan ngipri, di waktu itu pun Sasti keceplosan yang mengatakan hampir sama dengan yang terjadi pada perbuatan keluarganya. itu tidak dibenarkan oleh agama. Allah sangat mengutuk manusia-manusia yang demikian. Ciri-ciri lainnya, kekayaan orang itu sangat melimpah. Tapi tiap tahun pasti ada kematian dalam keluarga. Cerita Bapak mirip dengan kisah keluarga kami. Sasti. Pada suatu ketika di saat Sasti dan Andika berlatih kuda, ternyata mereka pun didatangi oleh Raden Cokro dan Ibu Dewi. Di pertemuan itu, Raden Cokro pun memperkenalkan calon mantunya itu Andika kepada Ibu Dewi, yang di saat berjabat tangan antara Andika dan Bu Dewi terpancar tatapan mata yang mengisyaratkan suatu perasaan. Ibu Dewi pun di waktu itu menjadi perhatian mereka semua karena dia pandai berkuda. Keesokan hari, Andika pun nekat mendatangi kediaman Bu Dewi, yang maksud dan tujuan Andika ialah dia menyukai Ibu Dewi yang begitu kuat hingga langkahnya membawa dia ke rumah itu dan tak kuasa menahan rasa ingin memiliki Ibu Dewi. Semenjak perkenalan pertama di Rens, hati saya selalu bergetar. Diam-diam saya mengaguminya. Ibu adalah wanita yang paling cantik di dunia. Aku senang mendengar kepolosan bicaramu. Saya takut kehilangan ibu. Sampai pada akhirnya Ibu Dewi pun bisa memikat hati dari Andika. Entah karena kekuatan pemikat Ibu Dewi yang merupakan jelmaan dari Nyi Blorong, Andika pun tak bisa makan, tidak masuk kuliah, nggak bisa tidur, dan hanya bisa melamun memikirkan dari Bu Dewi. Dorman sebagai sahabat dekat Andika yang mengetahui tentang Andika yang sedang kegilaan Bu Dewi, Dorman pun tak tinggal diam. Akhirnya dia mendatangi seorang dukun terkenal yang bernama Bokir. Top dulu. Waduh. Ada apa sih? Sini dulu bang, ayah ada perlu penting. Ganggu orang aja lu. Lu bener-bener mau ngelibatin gua. Iya Pak Guru. Guru? Guru senam. Sompet lo. Gua tiup melayang lo. Gua dukun nih lo tahu. Maafkan awak, Kun. Maaf. Apa? Kankun. Tak jontol. Setelah Dorman menjelaskan tentang Andika yang terkena pelet dari istri orang kedukun Bokir, mereka pun akhirnya janjian untuk jemput dukun Bokir bertemu dengan Andika. Hari itu pun tiba. Dalam perjalanan Dorman bareng dukun Bokir untuk menemui Andika, mereka pun dicegat hantu berkepala api di jalan. Kenapa berhenti? Hai, jangan terus. Lihat, apa itu Pak? Dia pengen tahu gua kali. Hai, lu merintangin obyekan gua. Nih, makanan lu.
bisa jaipongan dari Kerawang apa? Ampun, saya kagak lagi-lagi, ampun. Akhirnya, kelakuan Nyi Blorong yang menyukai seorang manusia bernama Andika diketahui oleh ibunya Nyi Roro Kidul. Dia pun mendatangi Nyi Blorong untuk memastikan apa yang dilakukan oleh anaknya itu telah melanggar kodrat dan harus diluruskan kembali oleh Nyi Roro Kidul selaku ibunya. Singkat cerita, Sasti pun memaksa Andika untuk segera menikahinya. Ternyata Andika sudah mengetahui alasan ayahnya Sasti sangat getol memaksa mereka cepat-cepat menikah. Kau dengar baik-baik. Aku tidak mau menikah dengan seorang anak yang kekayaan ayahnya berlimpah-limpah lantaran memuja, dan karena aku tidak mau dijadikan wadal persembahan untuk Nyi Blorong. Dalam kekalutan yang dialami oleh Sasti, dia pun pulang dengan tatapan kosong, mengendarai mobil. Untung aja Dorman pun peka. Dia ajak Andika susul Sasti takut terjadi apa-apa. Dan benar saja, apa yang dipikirkan oleh Dorman, Sasti pun mengendarai mobil yang gak pakai rem, yang mengakibatkan mobil dari Sasti menabrak sebuah toko yang membuat Sasti tak sadarkan diri. Di waktu di rumah sakit, Sasti yang sudah tersadar mengalami kejadian aneh. Dia pun dibawa oleh suster ke suatu alam yang aneh dan Sasti melihat adik serta ibunya yang berada dalam genggaman Ratu Ular Nyi Blorong. Yang pada akhirnya Sasti pun dijerat oleh buntut Nyi Blorong yang menjadi ular untuk menjadi santapan dari sang ratu. Dan itu semua ternyata hanya mimpi dari Sasti. Lepaskan aku! Lepaskan! Di saat Sasti mulai tersadar, dia pun bertemu ayahnya dan Sasti pun menceritakan mimpi seramnya kepada sang ayah. Karena Sasti menderita ketegangan jiwa, dokter pun menyarankan untuk bawa Sasti ke tempat yang lebih tenang dan sunyi. Akhirnya Sasti dibawa ke suatu villa yang sunyi ditemani oleh Dorman dan Andika. Tetapi Sasti mengalami kesurupan sang ibu di kamar villa itu yang memberitahu ayahnya Raden Cokro sedang memuja Nyi Blorong. Adalah Nyonya Cokro, kayaannya memuja Nyi Blorong. Non Sasti kemasukan arwah ibunya. Nyi Blorong malam ini datang ke rumahnya. Sudahlah Nyonya, kasihan Non Sasti anak Nyonya, tinggalkanlah dia. Akhirnya berbekal informasi dari ucapan Sasti yang tadi kerasukan ibunya bahwa saat ini ayahnya Sasti, Raden Cokro, sedang bersama dengan Nyi Blorong di rumahnya. Mereka bertiga pun cepat-cepat kembali ke rumah ayahnya itu. Benar saja, ternyata Raden Cokro baru aja selesai melakukan ritual ngipri bersama Nyi Blorong. Malam ini adalah kali terakhir kuberikan kekayaan kepadamu. Mereka semua pun tiba-tiba masuk yang mengagetkan Raden Cokro. Sasti kemudian mendatangi ranjang kamar itu yang ketika dia sibakan spray, ternyata banyak berhamparan koin-koin emas di ranjang itu. Apa artinya semua ini, Ayah? Apa artinya dinar-dinar emas yang cuma membawa petaka? Di mana akhirnya kita semua harus mati? Mati dengan cara yang tidak wajar demi kekayaan. Ayah tega membunuh Anto dan Ibu. Dan akhirnya Raden Cokro pun tersadar apa yang telah dia perbuat. Harta yang dia cari selama ini tak membuatnya bahagia. Walau tidur beralaskan emas dan perak, bahagia itu bila kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai, terutama keluarga kita. Walau hidup susah, mereka tetap ada di samping kita. Sekarang dan saat ini hidup mewah, tetapi mereka semua tak ada. Dialah dulu pawang yang menunjukkan ayah ke Nyi Blorong, Mbah Kino. Besok pagi kita berangkat. Sasti ajak Andika ya, Ayah. Jangan, katakan bahwa tidak terjadi apa-apa antara kita. Ya, Ayah. Andika pun tidak boleh tahu tentang itu. Esok pagi pun Raden Cokro dan Sasti mendatangi Mbah Kino yang merupakan dukun pawang yang mempertemukan Raden Cokro dengan Nyi Blorong.
Mbah Kino akhirnya melakukan ritual yang ternyata mengganggu istana dari Nyi Blorong karena kekuatan dari Mbah Kino. Akhirnya Nyi Blorong pun tak tinggal diam. Dia pun terbang berubah menjadi ular yang besar dan mendatangi kediaman Mbah Kino yang di situ terdapat Raden Cokro dan Sasti. Sasti. Dorong. Apa kau kemari? Nino, dukun keparat. Bu Dewi. Sasti. Cokro, kau yang mulai, kau pun yang mengakhiri. Antara Mbah Kino dan Nyi Blorong pun terjadi pertempuran yang sengit beradu ilmu. Pada akhirnya Mbah Kino pun kalah ilmu dengan Nyi Blorong. Di waktu itu Raden Cokro mencoba melarikan diri kabur mengendarai mobil. Bukannya selamat, ternyata mobil Raden Cokro tak bisa dikendalikan yang melaju sangat kencang. Dika dan Dorman akhirnya mendatangi Sasti. Mereka pun kejar mobilnya Raden Cokro. Pada akhirnya naas bagi Raden Cokro, mobilnya itu yang dalam kecepatan tinggi menabrak sebuah batu besar hingga terlempar ke dalam jurang. Selesai filmnya. Oke Cing, pesan dari film ini dari Lupus, tak ada yang abadi dalam hidup ini. Harta hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Sayangilah orang-orang terdekat kalian, nikmati dalam berproses, dan jangan ambil jalan pintas ya Cing, karena pasti ada resiko dalam hal apapun. Pergunakanlah kesempatan momen waktu di saat kita sedang bersama orang-orang tercinta, karena masa depan yang akan datang kita tidak bisa kembali menikmati zaman di mana saat ini kita sedang menjalani, dan semua itu dibarengi dengan kita taat beribadah menurut agama masing-masing, karena orang yang tinggi ilmunya akan rusak bila tak ada moral agamanya. Terima kasih ya Cing. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.